menarik ini hasil penelitian cukup lama, yaitu hubungan antara surah Al-Fatihah, simbol-simbol haji, dan preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga hal ini, Al-Fatihah, simbol-simbol haji, pembukaan Undang-Undang 45, itu dia berada dalam satu garis lurus. Ini sangat menakjubkan ya, karena sangat tidak kita sangka-sangka. Ini memang hasil penelitian yang panjang sekali, lebih dari 10 tahun. Bagaimana kita memahami seperti di surah Al-Fatihah bercerita tentang jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu ada di sini, di simbol-simbol haji. Kemudian pembukaan ini ternyata aplikasi daripada jalan yang lurus itu. Nah, ini kan menarik sekali nih ya. Surah Al-Fatihah itu sebenarnya kan perkecilan daripada Al-Quran ya, yang 30 juz itu. Kalau dikecilkan menjadi Al-Fatihah gitu. Dan kalau dikecilkan lagi, dia hanya menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebenarnya inti daripada kehidupan kita adalah tentang meletakkan kehidupan kita di atas dasar nama Tuhan kasih sayang. Oleh karena itu dia juga mempunyai kehendak yang merupakan yang berdasarkan kasih sayang itu, dan kasih sayang itu adalah sifat Tuhan gitu. Surat Al-Fatihah ini kalau kita artikan ya dengan nama-nama pengasih Maha Penyayang, memang kita harus memulai segala sesuatu itu dengan mengatakan dalam nama Tuhan, karena sesungguhnya hidup kita ini harus di dalam nama Allah, di atas dasar kasih sayang. Nah, segala puji bagi Allah, Tuhan Allah itu segala puji baginya yang mengatur seluruh alam, dan mengaturnya ini dengan kasih sayang itu ya, karena Tuhan mewajibkan kepada dirinya kasih sayang kan. Ketika kita mengatakan segala puji bagi Allah, pengaturan Tuhan dengan kasih sayang itu, dengan kehendaknya kasih sayang dari sifatnya kasih sayang, namanya itu ya, tidak mempunyai cacat kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu kita tidak boleh ragu atas kehendak Allah atas kita, atas pengaturan Allah atas alam semesta ini. Kita menyaksikannya sendiri bahwa pengaturan Tuhan atas alam semesta ini sangat teratur, tidak ada yang tidak seimbang gitu kan. Nah, Maha Pengasih Maha Penyayang ini memang sifat Allah yang dimaksud, yaitu Maha Pengasih Maha Penyayang. Di dalam sifat kasih sayang itu ada kehendak. Sifat itu kan menunjukkan kehendaknya gitu kan. Kalau itu sifatnya, maka kehendaknya itu kasih sayang juga kan gitu. Penguasa di hari pembalasan, bahwa Allah itu penguasa di hari pembalasan, artinya dia yang menentukan hasil akhir dari apapun yang kita usahakan di dunia ini ya, dan untuk akhirat kita gitu. Kita nggak bisa semaunya, kita nggak bisa suka-suka gitu kan, karena ada aturan mainnya dari Tuhan di dalam kita berkehidupan di atas dunia ini. Sehingga kalau kita mengikuti aturan main tersebut, kita akan selamat gitu, mendapatkan balasan yang baik gitu. Tapi kalau kita melawan daripada aturan main itu, kita akan terkikis dan kita akan mendapatkan balasan yang buruk baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu adanya segala puji bagi Allah, tidak ada keraguan ya, dan dia menguasai balasan segala hasil akhir, itu dia yang menentukan. Oleh karena itu kita tidak ada pilihan lain selain daripada mengatakan hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mengucapkan. Nah gitu, menyembah di sini artinya bukan hanya bicara ritualnya saja, tapi juga termasuk meletak dalam segala aspek kehidupan kita itu di atas dasar kasih sayang, yang mana Tuhan akan menjadikan itu sebagai ukuran untuk mengadili atau menghakimi manusia di akhir ceritanya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kita mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ya, yaitu tentu saja jalan yang terkait dengan bagaimana kita menjalankan cinta kasih itu dalam kehidupan, bagaimana kita memanifestasikannya dalam kehidupan kita gitu kan. Itulah jalan yang lurus itu. Nah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya, bagaimana menjalankan kasih sayang itu dalam kehidupan kami, misalnya dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, seperti contoh para nabi, para syuhada, orang-orang soleh ya. Bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Bukan mereka yang dimurkai itu adalah orang yang tidak mau berubah, tidak mau progresif gitu. Dia mau statis saja di situ. Itu dimurkai. Zaman itu kan berubah ya. Cinta kasih itu harus makin tinggi level pelaksanaannya gitu kan.
di dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita itu makin lama makin meningkat, dia makin baik, kesadaran manusianya, persaudaraannya, persatuannya, bagaimana dia kerjasama dengan golongan-golongan berbeda dan lain-lain. Ya makin beradab, makin luhur, ya makin cinta kasih, makin sesuai dengan fitrah. Jadi bukan mereka yang dimurkai atau mereka stagnan, statis ya, dan bukan mereka yang sesat. Mereka benar-benar nggak tahu jalan. Ternyata simbol-simbol ritual haji ini, Jabal Rahmah, Musdalifah, perjalanan menuju ke Mina, Jumrah di Mina, kemudian Ka'bah Baitullah, Hajar Aswadnya, Hijri Ismail, Maqam Ibrahim, Sumur Zamzam, Sa'i, Sofa, Marwah. Ini ternyata adalah interpretasi daripada surat Al-Fatihah, guys. Wah, ini luar biasa ini. Mari kita buktikan gitu kan. Ini adalah bukit Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah bukit kasih sayang, cinta kasih. Tempat pertemuan kembalinya Adam dan Hawa. Jadi di sini bicara tentang kasih sayang, bicara tentang persatuan, bicara tentang bagaimana membangun kehidupan bersama yang saling melengkapi gitu ya dalam kehidupan. Skup keluarga bisa menjadi skup pribadi, bisa juga menjadi skup bangsa gitu atau negara. Bagaimana kita meletakkan kehidupan atau meletakkan kasih sayang, cinta kasih dan kehidupan bersama kita itu dalam sebuah rumah yang diberikan dengan cinta kasih, dalamnya penuh dengan persatuan, kerjasama, saling tolong, tidak ada yang merasa dirinya lebih. Ya, tempat kita berkumpul itu tempat kita melakukan kontemplasi ya, berpikir sejauh mana kita sudah menjalankan cinta kasih itu dalam berbagai bentuk kehidupan kita gitu ya. Apakah kita sudah bersatu, apakah kita sudah bergotong royong. Cuman di situ bagaimana bersatu dengan baik, bisa ya saling tolong menolong. Kita tidak ada keraguan di dalam menjalankan cinta kasih, karena cinta kasih itu adalah Tuhan mewajibkan kepada dirinya cinta kasih, dan Tuhan mengatur dengan cinta kasih dan menghakimi manusia dengan cinta kasih. Tidak ada keraguan padanya, tidak ada jalan lain bagi kita. Kita mengatakan hanya kepada Engkau lah kami menyembah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Dengan menjalankan cinta kasih itulah kita akan mencapai cita-cita kita, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu kita datang ke Musdalifah gitu, melanjutkan daripada apa yang kita sudah sadari di Jabal Rahmah gitu ya. Di sini kita menguatkan lagi diri kita. Kita mengambil kerikil istilahnya di sini ya. Kita mengambil kerikil bermalam, bermalamnya di situ sholat, belajar gitu kan. Sehingga di sini kita mempunyai modal untuk melempar jumrah yang ada di Mina, ya kan? Kita akan melakukan suatu perjalanan atau bertolak ke Mina. Ada perjalanan menuju ke Mina. Itu adalah suatu perjalanan menuju kepada cinta sejati, karena Mina itu artinya adalah cinta sejati. Jumrah-jumrah ini adalah lambang daripada pikiran, perasaan, dan semangat yang dipengaruhi oleh energi-energi negatif kita ya. Misalnya banyak mindset yang salah, ya perasaan yang salah, dan emosi yang dan semangat yang salah terhadap egois misalnya gitu ya. Perasaan yang tidak mendukung mindset yang bagus. Ini antara mindset, perasaan, dan semangat yang bekerja sama untuk menggerakkan perbuatan kita supaya perbuatan kita menjadi soleh. Kita ngambil kerikil, bertolak ke Mina, melempar jumrah, sehingga kita dianggap menjadi bersih kita. Seperti orang kalau sholat dia berwudu, bersih. Akhirnya bisa melakukan suatu tawaf mengelilingi Baitullah. Ya, Baitullah itu adalah rumah kasih sayang. Baitur Rahman, Baitullah, rumah Allah, rumah kasih sayang. Disebut juga Baitul Makmur atau rumah kemakmuran. Baitul Atiq, rumah kemerdekaan. Nah, kalau kita bicara rumah kemakmuran, rumah kemerdekaan, rumah kasih sayang atau rumah Tuhan gitu, kita ingat pakem revolusi Indonesia ya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dunia baru yang tanpa eksploitasi, manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Baitullah ini simbol daripada bangunan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Begini disebutnya sebagai rumah kemerdekaan. Di Cawan Monas itu kita akan melihat rumah kemerdekaan, dia mirip banget kayak Ka'bah ini. Rumah kemerdekaan itu seperti apa sih? Baitul Atiq ya, rumah konsepsi mula-mula daripada bangunan sosial yang diridhoi sama Allah gitu. Pertama bentuknya kubus ya, kubus itu adalah Ka'bah, kubus bukan piramid ya, maksudnya. Dan di sini ada Hajar Aswad ya, dia ada di bawah garis lantainya.
atau di fondasi bangunan. Nah, itu berbeda dengan piramid yang dia berada di puncak. Nah, ini melambangkan kesetaraan, dengan piramid melambangkan kasta. Ini melambangkan kepemimpinan yang kerakyatan, yang super kerakyatan. Kalau piramid melambangkan feodalisme, gitu kan, feodalisme, eksploitasi, bahkan sampai ke perbudakan. Ya, itulah intinya dua hal itu, Indonesia dan Raja Lasweda. Persaudaraan yang penuh dengan kesetaraan. Oleh karena itu dia harus umat yang satu. Kalau kita Bhinneka Tunggal Ika, memang kita juga terbentuk sebagai satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, gitu. Dan di proklamasi makin terkristalisasi dia menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu nggak bisa dibagi-bagi. Gitu. Begitu juga kelahiran daripada potensi bentuk kepemimpinan di dalam kelahiran Indonesia merdeka di perlahan. Itulah kedaulatan rakyat yang seumpama dengan seperti ini. Teman-teman lupa berima, saya katakan tadi dalam satu garis lurus dengan Al-Fatihah dan simbol-simbol haji. Gitu. Kebetulan Al-Fatihah artinya pembukaan. Preambul juga artinya. Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah menjadi sebuah desain negara, blueprint daripada negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, titik mulanya adalah kita mempunyai satu kepahaman bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu kita nggak mau dijajah, kita harus melakukan perjuangan kemerdekaan kita. Kita mulai melaksanakan perjuangan kemerdekaan kita dimulai dengan kita bersatu ketika kita berkumpul di Kongres Pemuda II. Di situ menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dengan identitas merah putihnya yang merupakan lambang daripada Indonesia Raya. Indonesia Raya itu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia tak sampailah kepala saya yang berbahagia yang Sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Disitulah kita menyusun daripada dasar negara kita karena kita sudah sampai di depan pintu gerbang kemerdekaan. Setelah kita merdeka nanti kita harus menyusun negara kita. Perjuangan pergerakan kemerdekaan kita dari Sumpah Pemuda sampai proklamasi adalah 17 tahun. Makanya disebut sebagai perjalanan keramat 17 tahun. Perjalanan keramat 17 tahun ya, dari Sumpah 1928 sampai proklamasi 1945. Kita mempunyai bahan untuk mendirikan negara kita, yaitu tanah air Indonesia merdeka dan bangsa Indonesia merdeka. Cuman penyusunan Pancasila itu tentu saja dia mengacu kepada apa yang akan lahir di proklamasi. Nah, ini kemerdekaan kita ini bukan kaleng-kaleng ya sebagai rahmat Allah. Bukan cuma sebutan menghibur diri gitu ya, tapi bisa kita buktikan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah benar-benar merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Susunan Undang-Undang Dasar, cara kita berkehidupan kebangsaan bebas itu kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya setelah kita merdeka, kali susulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar negara Indonesia untuk kedaulatan rakyat ya, yang berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila ya. Kemerdekaan itu untuk membentuk pemerintahan, organisasi negara yang akan menjadi pelindung, akan menjadi rumah kemerdekaan kita, gitu kan? Untuk segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan peradaban dan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah sebenarnya dia kayak batu ini. Itu adalah konsep perbangunan sosialnya kita, konsep kehidupan kebangsaan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah kemerdekaan itu adalah Baitul Atiq. Karena dia juga untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, NKRI juga adalah Baitul Makmur gitu. Dan karena dia juga menjunjung tinggi cinta kasih ya, tidak membeda-bedakan manusia ya, karena syukur rasa agama, perikmanusiaan, perkeadilan, saling menghormati kemerdekaan ya, perdamaian abadi, keadilan sosial, gotong royong, tolong menolong dalam keberagaman ya, manusia satu karena Tuhan Esa dan seterusnya. Maka negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Baitur Rahman atau Baitullah, rumah Allah atau rumah kasih sayang. Kita mempunyai Pancasila ya menjadi dasar daripada penyusunan Undang-Undang Dasar kita, ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih ketuhanan yang Maha Esa itu? Kalau kita bicara ketuhanan, yang jelas kita bicara kebaikan, kebajikan, cinta kasih, saling menghormati kemerdekaan, ya saling bertoleransi dan seterusnya. Yang Maha Esa artinya bahwa ya kebaikan, kebajikan itu kan itu kecenderungan hati semua manusia. Jadi dengan kebaikan, cinta kasih, kebajikan itu kita dapat bersatu ya,
seluruh manusia itu, karena kecenderungan hatinya di situ, kita harus bersatu semua walaupun di dalam keberagaman agama, keberagaman kepercayaan, keyakinan dan seterusnya. Bahkan sekalipun ada yang tidak percaya kepada Tuhan juga ya, tetap kita bisa bersatu di situ ya, karena Tuhan itu membawa semua makhluk, tidak ada makhluk yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu dengan yang namanya kita bersatunya kita karena kebaikan, disatukan oleh kebaikan, kebajikan, cinta kasih, saling menghormati, kemerdekaan, toleransi dan sebagainya, itu bersatu, itulah yang namanya kita disebut mengesahkan Tuhan gitu. Kalau kita mengesahkan Tuhan, kalau kita mengatakan Tuhan itu esa, maka kita semua konsekuensinya harus bersatu ya, karena kita semua ada di bawah Tuhan yang sama ya. Kita tidak diciptakan oleh pencipta yang berbeda-beda ya. Kita sebenarnya diciptakan oleh pencipta yang itu juga yang sama ya. Tidak mungkin kita diciptakan oleh pencipta yang beraneka ragam, chaos jadinya alam semesta ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketuhanan yang maha esa, kebaikan, cinta kasih dan segala macam itu yang kita dapat pakai untuk bersatu, itu dijalankan dalam bentuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita menganut kemanusiaan yang adil buat semua, tentu saja buat semua golongan, buat semua kelompok ya, dan beradab. Kemanusiaannya itu bukan cuma adil, tapi dia juga beradab. Beradab itu maksudnya adilnya itu bukan adil buat kelompoknya sendiri ya, adilnya itu harus orang lain merasa adil juga. Persatuan Indonesia itu artinya kita meletakkan persatuan kita, persatuan kebangsaan Indonesia kita itu di atas ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab seperti tadi. Dan di atas persatuan Indonesia yang didasarkan oleh kemanusiaan dan ketuhanan itulah kita meletakkan kepemimpinan kita yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Kerakyatan bukan kerajaan, dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Secara khusus hikmat itu sendiri adalah bagaimana kejadian kita di awal dan bagaimana kita akhirnya terkristalisasi dan lahir sebagai Indonesia merdeka, Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Itulah yang menjadi dasar daripada dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita, kepemimpinan dan kemasyarakatan kita. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, dengan itu semua kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian. Di Cawan Monas itu kita mempunyai begini ya, tapi dia bicara kemerdekaan. Kemerdekaan itu ya kita bisa nyambung dengan Kudusnya, bisa nyambung dengan Hajar Aswadnya. Garuda Pancasila. Jadi Garuda Pancasila ini jangan main-main gitu ya. Lambang daripada UUD 45, lambang daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia konseptual. Baitul Atik, lambang daripada Baitul Makmur, lambang daripada Baitul Rahman, Baitul. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
dengan cara sama. Dan kalau bentuk dan singkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno